Ya, coba praktekkan secara perlahan. Disela-selai. Nah. Terus satu tangan kanan saja tanpa kiri. Satu tangan, Pak. Ya. Tiga kali. Ya. Kembalikan. Cukup sekali itunya ya. Betul. Buat pegangan. Siapa yang berdiri buat pegangan? Ya, mensela-selai dengan jari kelingking. Ingat pakai tangan kiri loh ya. Mensela-selainya pakai tangan kiri. Pakai kelingking kiri. Kelingking kiri ya. Iya. Lalu berdoa. Sudah selesai, silakan. Terima kasih. Lalu doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ada di dalam sahih hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya 234. Enak kan? 234. Ya. Di syarah Sahih Muslim juz 3 ya, halamannya 121. Ada pula yang memberi tambahan dengan membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ tok. Tambahan waj'alni min ibadikas sholihin belum kami ketemukan jawabannya. Mana hadisnya? Dalam derajat yang bagaimana? Di mana? Hadis riwayat siapa? Nomor berapa? Barang siapa yang menambah-nambah, maka ia termasuk adalah bid'ah. Walaupun bid'ah itu dianggap orang sebagian besar dianggap sebagai bid'ah hasanah karena doa. Tidak boleh nambah-nambahi. Ya, hadis tersebut di dalam yang Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina itu ada di Sahih Sunan At-Tirmizi, nomor hadisnya 48. Sahih Sunan Ibnu Majah, nomor hadisnya 267. Ya, boleh juga dibacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Ada hadisnya di Aunul Ma'bud ada. Silakan membuka dalam kitab Al-Wajiz ya, bab wudu. Siapa yang membaca itu maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.
Ya, itu banyak tentang hadis tentang itu. Itu bukan untuk penutup kafaratul majelis. Oh, doanya disebut kafaratul majelis. Apa sih kafarat? Penutup majelis. Penebus majelis. Artinya apa? Ya, kita ini punya banyak kesalahan, nanti disempurnakan itu dengan doa itu, termasuk di dalamnya wudhu. Sesudah sholat dibacakan itu, sesudah berzikir dari sholat boleh dibacakan itu. Hadisnya ada, Bukhari, ya, dari Aisyah radhiyallahu. Hah? Masuk wudhunya. Iya. Silakan membuka yang tadi saya katakan Aunul Ma'bud. Ya, silakan membuka di dalam kitab Al-Mughni. Silakan membuka di dalam kitab Al-Muntaqa. Jadi baca kitab itu jangan satu, banyak. Ya. Banyak hadis-hadisnya, banyak di dalam fikih. Ya. Kita akan mencoba untuk meneliti kembali bacaan, ya. Yang pertama di dalam berwudu tadi itu niat dan baca basmalah. Ya. Kenapa demikian? Sebelum itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan diterima, la tuqbalu, tidak akan diterima, salatu ahadikum, salatnya salah seorang di antara kalian, idza ahdatha, ya, ketika ia berhadas, tatkala ia berhadas, ya, hatta sampai ya yatawadda, ia melakukan wudu, ya. Kemudian niat ini jadi permasalahan, ya. Tertadi membaca basmalah sambil berniat di dalam hati. Siapa yang melafalkan niat dengan kias, dengan kias, ya, dengan kias seolah-olah ia haji, labbaika Allahumma hajjan, gitu ya, menyatakan ketika haji atau umrah dikiaskan ke sana, haram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan yang demikian itu. Kita cukup berdasarkan surat 3 ayat 31, berdasarkan surat 4 ayat 80, cukup kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan surat 33 ayat 21, berdasarkan surat 22 ayat 67 sampai 69, berdasarkan surat 45 ayat 18, 17 dan 18. Cukup kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, jangan melakukan. Ya. Kenapa demikian? Ya. Niat itu, seandainya niatnya itu dilafalkan, ada seorang ustadz yang menyatakan, ya, Ustadz, bagaimana kalau kita ini sholat lalu kemudian membaca sebelum takbiratul ihram, membaca niat dilafalkan, boleh tidak? Ustadznya menjawab, ustadznya bukan saya loh ya, menjawab ustadznya, tidak apa-apa. Kita jangan mempermasalahkan perkara nawaitu itu diucapkan atau tidak, karena ya nawa itu diucapkan sebelum sholat, jadi tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi boleh saja, sah-sah saja untuk menguatkan hatinya. Kata ustadz itu, kami jawab, faham kita yang menurut faham Rasulullah SAW berdasarkan surat 5 yang tadi dibaca ayat 6,
Ya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan sholat berwudu. Kan gitu. Jika engkau hendak, wudu itu di luar sholat. Coba Anda sholat tanpa berwudu, bagaimana? Sah atau tidak? Wah, itu akal-akalannya Ustadz itu tadi, tidak berdasarkan dalil, ngarang dewek. Ya, rokyunya jalan. Ustadz itu tanda bahwa ia tidak pernah ngaji. Loh, suruh ngaji. Kalau Ustadz itu menyatakan sampai seperti begitu, niscaya ia lebih pintar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, kalau ternyata dia merasa lulusan IAIN lebih pintar dari Rasulullah dan para sahabat, ya silahkan. Ya, kita ini tidak lulusan IAIN. Walaupun yang ada lulusan IAIN, mohon maaf, gitu ya. Kita bukan lulusan IAIN. Ya, kita nurut sahabat Rasulullah dan sahabat.